Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Enda Lestari dengan NIM 23076320111012, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi mata kuliah kewarganegaraan dari materi 1 sampai materi ke-6. Materi yang pertama yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dasar pemikiran kewarganegaraan adalah dasar yang mempengaruhi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah, serta memfasilitasi berkembangnya demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan juga meliputi filsafat Pancasila, identitas nasional, negara dan konstitusi demokrasi Indonesia, rule of law dan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara serta negara, geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki agensi yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai proses perubahan kondisi masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh, cerdas, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki fungsi yang strategis untuk membangun karakter mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama ada landasan historis, yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu pendidikan Pancasila dilakukan di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan pada saat ini. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan saat ini mencakup perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik, maksudnya berbagai macam ideologi dan kebudayaan, serta tuntutan revitalisasi agar pendidikan kewarganegaraan mampu melaksanakan misi sesuai dengan visinya. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu yang cinta tanah air, bertanggung jawab, berakhlak mulia, berjuang Pancasila, demokratis, mandiri, kreatif, inovatif, kompetitif, serta berwawasan global. Materi selanjutnya yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional yaitu pentingnya memiliki kesadaran kolektif terhadap jati diri, nilai-nilai, budaya, sejarah, serta tujuan hidup yang jelas. Tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan dan berjalan bersama. Tujuan dari identitas nasional yaitu untuk membangun solidaritas di antara warga negara satu sama lain. Hal ini mencakup membangun rasa persatuan, rasa saling mendukung, dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Identitas nasional yang kuat dapat menjadi pendorong untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Konsep dan urgensi identitas nasional juga memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan historis, yaitu identitas historis berdasarkan pada pengembangan sejarah, tradisi, dan kultur bangsa. Contohnya, identitas historis Indonesia berasal dari perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah, dan perubahan politik yang berlangsung sejak zaman kolonial hingga era modern. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia adalah yang pertama, bendera.
Bendera merah putih adalah salah satu unsur identitas nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia adalah unsur identitas nasional Indonesia yang memang merupakan bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dijadikan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara berupa Garuda Pancasila adalah unsur identitas nasional Indonesia yang dilukiskan dengan visual burung Garuda, dilengkapi dengan 5 lambang lain di bagian tubuhnya, mencerminkan bunyi Pancasila yang ada 5 sila. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah unsur identitas nasional Indonesia yang diatur secara hukum lewat pasal 58 hingga pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dinamika dan tantangan identitas nasional pada saat ini terdapat di beberapa faktor seperti globalisasi, hedonisme, memudurnya sikap gotong royong, serta minimnya rasa nasionalisme. Materi selanjutnya yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah konsep yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam suatu negara yang berdaulat. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata yaitu integrasi dan nasional. Pengertian integrasi nasional menurut beberapa pakar adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional juga dapat dilihat sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Integrasi nasional diperlukan untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan kesadaran nasional, dan membangun persatuan bangsa. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu landasan integrasi nasional. Landasan integrasi nasional memiliki landasan yang kuat yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi proses penyatuan berbagai elemen masyarakat. Landasan integrasi nasional secara yuridis tercantum dalam Dasar Negara Indonesia Pancasila, khususnya sila ketiga yang menekankan persatuan Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Selain itu, integrasi nasional juga melibatkan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari proses penyatuan suatu bangsa. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, integrasi bangsa. Mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, integrasi wilayah. Deklarasi de Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia termasuk lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melakukan kegiatan pendidikan Pancasila baik di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Adapun tantangan integrasi nasional yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal dapat menjadi tantangan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional di Indonesia juga dapat dihadapi oleh perbedaan agama dan budaya yang dapat menjadi sumber konflik jika tidak diintegrasikan dengan baik secara sistematis. Dinamika integrasi nasional di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Namun, tantangan pembangunan integrasi nasional di Indonesia juga perlu diperhatikan seperti konflik horizontal dan vertikal, serta perbedaan agama dan budaya. Sebagai mahasiswa, saya dapat berkontribusi kepada negara ini dengan cara dapat berperan dalam memperkokoh ketahanan nasional dengan menjadi agen perubahan dalam masyarakat serta membina semangat nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan, baik melalui organisasi kemahasiswaan maupun dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Saya Vina, mahasiswa Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi Administrasi Publik. Universitas Muhammad Natsir telah memiliki 2 fakultas dengan 10 program studi, di antaranya Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, dan S1 Akuntansi. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi sudah dibuka loh teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri bisa kunjungi website Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi yaitu pmb.umrc.ac.id. Yuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.